Baik, saya akan sampaikan dulu, ada satu permainan gitu ya, untuk kita coba bersama-sama, dan disiapkan juga kolom komentarnya, karena nanti jawabannya jenengan akan tuliskan di sana ya. Oke, baik, kita akan main ini Bapak Ibu. Jadi kita akan main tebak suara ya. Jadi cara bermainnya bagaimana, saya akan memutar satu video gitu, kemudian nanti Bapak Ibu yang menebak kira-kira di video tadi itu suara apa gitu ya. Nah, suara apa itu jenengan nanti atau Bapak Ibu semua bisa tuliskan di kolom komentar gitu ya. Oke, saya akan buka chat biar tahu siapa yang udah jawab dan jawabannya benar atau kurang tepat gitu ya. Oke, selamat siang Pak Isan dari Depok. Oke, baik. Sekarang kita mulai ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Siap-siap. Nanti kalau misal, oh ya nanti di akhir juga akan ada hadiah ya dari kami bagi teman-teman yang beruntung gitu. Tapi sampai besok. Jadi baru hari Kamis akan diumumkan melalui grup gitu ya. Oke. Ini masih loading ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa, sabar kalau hari puasa gini ya. Kalau nggak puasa emang nggak boleh sabar Bu Lina, harus sabar tetap ya seorang guru. Oke next, kita akan dengarkan Bapak Ibu, satu 2 3. Oke, masih belum jelas, saya ulang. Sudah terdengar belum? Saya ulang lagi ya. Oke, silakan tuliskan kira-kira itu suara apa di kolom chat. Suara orang kapur di papan tulis, orang nulis mungkin ya. Menulis di papan tulis, tulisan, ada lagi menulis. Kalau guru kayaknya suara coretan, Bu Lena, oke. Ada lagi? Yang belum jawab siapa ini? Saya absen loh ya nanti ya. Oke, baik, kita coba cek ya. Cakaran, cakaran kucing. Wah, ini beda nih. Coretan di buku, suara pensil menulis. Yang menulis orang ya Bapak Ibu ya, bukan pensil. Suara orang menulis pakai pensil, nah gitu mungkin ya. Nanti dimarahin sama Bu Devi loh. Bu Devi guru bahasa Indonesia. Baik, kita coba cek ya apakah jawabannya Bapak Ibu benar atau kurang tepat. Iya, betul, writing atau menulis ya. Jadi kalau misal tadi ada jawaban yang menulis-nulis gitu, mirip-mirip atau suara coretan, nah bolehlah ya, masih masih oke. Untuk yang Bu Tamina Buan ini siapa namanya ya? Boleh dituliskan namanya biar, apa namanya, saya gampang apa, manggilnya. Kalau cakaran kucing kayaknya belum tepat ya. Jadi yang betul adalah suara tulisan atau suara menulis. Oke, next. Oke, oh Bu Santi. Baik Bu Santi, terima kasih. Oke, tadi ada suara, silakan dituliskan, saya ulang lagi. Oke, Bu Karisma sudah menjawab. Jawabannya adalah suara pemotong rumput kalau dari Bu Karisma. Ayo yang lain suara apa? Saya ulang lagi sekali lagi. Oh, knalpot. Suara pemotong rumput juga dari Pak Ihsan. Suara bising, Bu Lena. Oke, ada lagi? Mesin, Bu Zanuba. Suara bising masih Bu Lena. Knalpot. Oke. Oke, kayaknya ada yang mesin jahit. Oke. Bu Santi ini iya keren ya punya jawaban-jawaban yang lain gitu ya daripada yang lain. Keren keren, Bu. Mesin jahit, ini kalau knalpot sudah ada yang sama tadi. Pemotong rumput juga ada yang sama. Mesin, ini mesin mesin apa? Belum belum jelas ya? Mesin. Terus ada lagi nggak ya? Oke, baik kita buktikan. Apakah suara mesin jahit? Bapak-bapak ini ya. Jadi mesin cukur ya? Tadi ada yang jawab belum ya mesin cukur tadi?
Belum ada ya? Wow, sayang sekali. Jadi ini ada yang pemotong rumput ya, memang mirip ya suaranya ya. Bu Santi mohon maaf ya, belum belum bener. Nggak apa-apa ya, namanya juga permainan. Oke, next. Nih kayaknya clue-nya bapak-bapak ini yang suka begini nih mungkin ya. Coba kita dengerin lagi. Mobil ngebut tuh kan Pak Iksan duluan. Oke. Rem mobil Bu Ira, suara kendaraan yang ngebut lalu direm. Wah, ini jelas banget ini ya Bu Karisma nih ya. Kemudian ada suara mobil balap tiba-tiba ngerem. Oke, Bu Santi. Oke, baik kita buktikan ya apakah Bu Santi kali ini benar. Oh, Bu Yolan, balap mobil. Oke, baik kita cek. Nah, betul. Jadi car skidding itu kayak bahasa Mojokertonya itu ngempot ya Bapak Ibu ya. Jadi mobilnya itu ngedrift gitu, drift terus habis itu direm tadi bener. Jadi hampir semuanya bener sih, balap mobil, suara mobil balap, itu bener semua ya. Keren, keren-keren. Jadi Pak Iksan tadi juga bener ya mobil ngebut kan, mobil drift seperti itu ya. Oke, ini kayaknya sekali lagi. Oke, apa tuh? Lagi ya, agak pendek suaranya, jadi perlu pendengaran yang tajam. Ini susah banget ya. Oke, nggak muncul-muncul. Nah, oke baik, kita mulai. Oke, satu kali lagi. Apa tuh kira-kira? Suara apa nih? Ada yang sudah benda jatuh, buku dikepak-kepak. Weh, buku dikepak-kepak tuh gini ya. Suara kerupuk renyah. Aduh, Bu Karisma. Aduh, maghribnya masih lama. Buku jatuh, buka toples kue lebaran. Aduh Ibu, lebarannya masih berapa ini ya? Masih lama, udah jangan dibuka dulu. Ih, nanti habis nanti ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau dibuka terus dikirim ke saya. Oke Bu Ira, ada suara robot berjalan. Oh, Pak Ihsan, robotnya Pak Ihsan ini ya. Bu Dewi, orang membuka pintu dan berjalan. Oke, buka pintu surga, amin. Ada lagi nggak ya yang jawab yang lain? Ini macam-macam ya, ada yang buka toples lebaran lah, buku jatuh, memotong sesuatu, suara kerupuk renyah, aduh jadi pengen makan ya. Benda jatuh, buku dikepak-kepak gitu ya, ada lagi nggak ya orang yang membuka pintu? Oke, baik kita buktikan apakah buka toples kue lebaran Bu Ira? Kita coba ya. Iya, bukan buka toples kue lebaran, tapi lagi menutup kue lebarannya ya. Jangan dimakan dulu gitu maksudnya. Ada hubungannya sih sama lebaran ya, karena biasanya packing-packing gitu kan, belanja-belanja, udah pada belanja di Shopee gitu kan ya. Ya, oke, nggak ada yang bener kan tadi kayaknya ya, nggak apa-apa ya. Oke, baik, thank you teman-teman semua. Itu adalah permainan biar kita fresh gitu ya sebentar. Untuk sekarang saya mau nyoba gitu ya, untuk menjelaskan nih, kita akan perkenalan dulu, sama narasumber kita siang ini. Jadi siang ini kita akan berjumpa dengan Pak Dimas dan juga Pak Lazuardi gitu ya. Nah, beliau ini adalah orang-orang yang saya pikir punya masing-masing spesialisasi tersendiri. Dan ketika saya bertemu dengan beliau-beliau ini sangat inspiratif sekali. Kalau misal Bapak Ibu tahu Pak Dimas gitu ya, sudah tahu akunnya Pak Dimas, yang belum follow bisa cek di Instagramnya juga. Beliau ini guru yang kreatif sekali dengan berbagai macam ide, apapun itu bisa jadi pembelajaran yang menarik. Itu yang benar-benar saya kagumi sekali dari Pak Dimas. Dan ternyata Pak Dimas ini belum lama gitu ya untuk, menjadi guru, masih sekitar under 10 tahun lah gitu. Dan ternyata, beliau juga sempat punya pengalaman yang apa ya, istilahnya pengalaman yang bisa dibagikan, bagaimana dulu ketika awal jadi guru itu seperti apa, kemudian bagaimana beliau ini kemudian diterima gitu ya, menjadi salah satu warga sekolah yang dicintai oleh murid-muridnya, bahkan Bapak Ibu, Pak Dimas ini mampu menggerakkan orang tua murid.
Dan itu sungguh-sungguh sangat amazing sih menurut saya, karena apalagi di sekolah negeri gitu ya, dan itu keren banget gitu. Jadi Pak Dimas ini adalah lulusan S1 PGSD Universitas Sanata Dharma di Jogja, dan beliau juga sekarang mengajarnya juga di Jogja gitu ya, di SD Negeri Karakan gitu. Dan saat ini beliau fokus menjadi selain jadi guru, beliau juga ada, apa itu, bikin konten gitu ya. Tadi yang saya sebutkan, Bapak Ibu kalau misal mau mengintip, silahkan, karena portofolio pembelajarannya beliau sangat-sangat inspiratif sekali. Kardus apapun bisa jadi media pembelajaran, intinya gitu ya. Dan konsennya beliau itu pada pendidikan dan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan tuh ya. Jadi fun and creative learning, keren keren ya. Nanti bisa dicek sendiri di akunnya Pak Dimas. Yang kedua ini ada Pak Lazuardi Rahman. Pak Lazuardi Rahman ini adalah dulunya saya tahu sejak kuliah ya. Jadi saya tahu bagaimana ketika beliau ini pertama kali masuk ke sekolah dan langsung dicintai oleh anak-anak. Dan itu tidak mudah. Jadi ketika saya, apa namanya, mengikuti di sekolah itu, ternyata sudah dibuntutin sama banyak anak kecil gitu ya, padahal beliaunya masih kuliah. Dan kita nanti akan coba tanya beliau gitu, bagaimana beliau kiat-kiatnya untuk bisa, menjadi, apa namanya, guru yang dicintai oleh anak-anak sejak, pertama kali masuk di sekolah gitu. Dan beliau saat ini kalau tadi di Pak Dimas itu guru negeri gitu ya, guru SD negeri, kalau beliau ini guru di SD swasta, tepatnya di SD Muhammadiyah 3 Ikrom Sidoarjo gitu ya. Saat ini beliau jadi pendamping wali kelas dan juga guru mapel Bapak Ibu, guru mapel PAI, bahasa Inggris, olahraga, dan juga mapel umum, diborong semua ini Pak ya. Kemudian, beliau juga, pembina ekstrakurikuler tahfidz karena beliau juga hafid 10 juz kalau tidak salah Bapak ya. Kemudian, waktu itu tahun 2019 juga mendapatkan penghargaan sebagai calon guru multi talent. Beliau komitmennya selalu berusaha membuat pembelajaran yang menyenangkan dan dapat mendukung perkembangan anak secara menyeluruh, masya Allah. Oke, dari kedua narasumber tersebut, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu akan dapat banyak sekali insight dan mungkin pandangan-pandangan baru gitu ya, yang kemudian nanti bisa menumbuhkan semangat dan juga mungkin nantinya akan bisa jadi semacam apa ya, amunisi baru gitu ya ketika nanti Bapak Ibu kembali lagi ke kelas. Walaupun mungkin pekan ini adalah pekan terakhir sebelum libur lebaran gitu ya. Mudah-mudahan nanti dengan belajar hari ini kemudian, diasosiasi oleh Bapak Ibu, kemudian diproses dan nantinya ketika sudah masuk sekolah gitu ya, akan jadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan. Baik, saya persilahkan untuk pembicara pertama kita kepada Pak Dimas. Monggo saya berikan waktu dan tempat. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Lina. Luar biasa sekali ya. Ketika kemarin kita bersama-sama berempat menyusun sebuah agenda webinar ini benar-benar luar biasa menarik ya. Karena menjadi guru yang bermutu. Perkenalkan di sini nama saya Pak Dimas. Benar sekali yang disebutkan sampaikan oleh Bu Lina tadi. Saya sudah 10 tahun, ini tahun ke-11 saya ya menjadi seorang guru. Tentunya 11 tahun menjadi seorang guru itu pengalaman yang luar biasa. Apa ya istilahnya? Ribet-ribetnya, seru-serunya, asik-asiknya semua jadi satu. Dan izinkan saya di sini untuk men-sharingkan ke Bapak dan Ibu pengalaman saya selama 11 tahun. Karena memang pembelajaran itu kan bersifat dinamis ya, selalu berubah-ubah gitu. Boleh dibantu Bu Lina untuk share screen-nya. Bapak Ibu di sini guru SD semua atau mungkin ada yang guru SMP? SD. Oh, ada yang guru SD, guru SMP, Pak. Baik. Nah, kalau kita lihat ini judul saya ini adalah nggak habis Fikri di luar Nurul ya, karena memang benar-benar ini lagi hits ya kata-kata ini ya. Jadi jadilah guru yang nggak habis Fikri aja dan di luar Nurul gitu. Kadang saya bertanya nih sama teman-teman saya, maksudnya apa ini? Jadi guru yang seperti apa sih? Kira-kira di zaman seperti ini itu, kira-kira kita harus seperti apa untuk menyiapkan diri kita untuk guru-guru baru, untuk guru-guru yang sudah lama, guru-guru senior, apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita sajikan di kelas ya. Karena jadi guru bermutu itu ya nggak itu mulu. Harus mengikuti perkembangan zaman, harus kita upgrade diri kita sendiri dulu begitu. Lanjut Bu Lina.
Nah, Bapak dan Ibu jika mendengar kata guru secara tidak langsung kan kalau kita artikan dalam apa ya, dalam arti ya, arti sesungguhnya gitu kan, guru merupakan tenaga profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, menilai, melatih, dan mengevaluasi para peserta didik. Tuh, luar biasa, banyak sekali ternyata tugasnya guru ya. Ya, luar biasa banyak sekali. Tetapi bagi saya kita bisa singkatkan juga menjadi guru itu sahabat peserta didik atau sahabatnya murid ini. Singkatnya kan begitu. Kalau kita menjadi seorang sahabat, kita menjadi best friend ini, berarti kita benar-benar jadi kepercayaannya murid. Namanya aja best friends ya, sahabat. Berarti kita memberikan yang best ini, kita memberikan yang terbaik ini. Dan di saat kita sudah menjadi sahabat peserta didik, ketika kita menjadi sahabat murid, nah disitulah peran kita nanti. Kita bisa mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, menilai, melatih, dan mengevaluasi tanpa terlihat kita sedang melakukannya Bapak dan Ibu. Nah, jadi kita memang jadi harus jadi guru yang bermutu dulu. Kenapa? Karena murid-murid sama Bapak Ibu seperti kita. Pasti nggak mau kan kalau dapat best friend atau sahabat yang istilahnya nggak berkualitas ya. Bapak dan Ibu di sini pasti kan punya bestie-bestie nih. Nanti sore nih kita bukber bersama bestie. Kalau bukan bestinya yang ngajak, mana mau. Tapi jika yang mengajak itu bestie, yang benar-benar best, yang benar-benar sahabat, pasti mau tanpa dipikirkan apapun kita lakukan. Nah, ini jadi guru yang bermutu itu sebenarnya juga jadi sahabat untuk peserta didik loh. Gitu. Tapi jadi guru yang bermutu ini gimana Pak Dimas nih? Oke, kita lanjutkan. Jadi guru bermutu yuk. Nah, yang pertama untuk menjadi guru yang bermutu, yang jadi best friend-nya siswa tadi ya, kita harus selalu mengembangkan kompetensi dalam diri. Kita tidak mungkin menjadi orang yang itu-itu aja. Pasti siswanya bosan nih. Kalau kita punya sahabat yang tidak berkembang ya bosan. Pasti nanti akan kedatangan sahabat yang lain yang lebih berkompetensi, yang bisa mendengarkan kita, yang bisa membersamai kita setiap hari. Jadi selalu mengembangkan kompetensi dalam diri. Caranya banyak. Salah satunya mengikuti webinar ini. Waduh, ini luar biasa ya. Jadi mengembangkan kompetensi yang ada dalam diri. Kemudian selalu berinovasi Bapak dan Ibu dalam merancang pembelajaran. Seorang sahabat tentunya ketika ada masalah tidak mungkin solusinya cuma itu-itu saja. Pasti ada banyak pilihan ya, ada banyak pilihan solusi yang diberikan. Sehingga kita juga punya banyak insight ini. Oh gini ya dalam menghadapi masalah. Begini ya ketika kita menghadapi sebuah pembelajaran seperti itu. Dan yang ketiga adalah memberikan perhatian yang maksimal. Jadi kita memenuhi kebutuhan siswa dengan perhatian yang maksimal. Yang namanya sahabat ya harus benar-benar perhatian. Dan siswa di sekolah itu juga selalu membutuhkan perhatian kita lah Bapak dan Ibu. Karena memang kita dititipkan di sekolah juga sebagai seorang Bapak dan Ibu ya, sebagai orang tua mereka. Dan yang keempat adalah selalu mengikuti perkembangan zaman. Sahabat yang baik bisa mengantarkan kita move on lebih cepat, bisa mengantarkan kita untuk meraih masa depan yang lebih baik, dan bisa membersamai kita di saat-saat seperti ini, masa kini. Begitu. Jadi dari 4 aspek ini, saya rasa adalah kuncinya jika Bapak dan Ibu ingin jadi guru yang bermutu. Jadi sahabat siswa. Kalau misalnya bingung nih, Pak, ini gimana maksudnya inovasi pembelajarannya? Cara memberikan perhatiannya bagaimana nih? Nah, ini saya ada beberapa contoh yang sudah pernah saya lakukan dan menurut saya berhasil loh Bapak dan Ibu, nanti bisa diterapkan. Nah, selanjutnya, saya percaya Bapak dan Ibu bahwa sekolah itu adalah miniatur masyarakat yang sesungguhnya. Jadi, di sekolah itu adalah tempat anak-anak melakukan aktivitas yang benar-benar sesuai dengan masyarakat. Begitu. Jadi kita tidak akan berpura-pura di sekolah itu menjadi diri sendiri, menghadirkan dunia sesungguhnya ke anak. Nah, di sini ada beberapa tipsnya ya untuk menjadi guru yang bermutu ya. Kalau bisa dilihat, ini bukan benda-benda akademik ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk menjadi sahabat yang baik, menurut saya kita harus memberikan sesuatu yang menyenangkan dulu untuk siswa. Yang pertama di sini adalah kesepakatan kelas.
Maksud saya di sini adalah ini adalah gambaran bahwa kita membuat sesuatu yang akan kita ikuti di kelas. Nah, jadi di kelas itu ada aturannya. Kemudian yang kedua, saya selalu selama 10 tahun mengajar ini di kelas saya itu selalu ada hewan peliharaannya. Dan salah satu yang paling gampang dan paling mudah itu adalah ikan sebenarnya. Karena pernah menyimpan hamster, ternyata perawatannya agak kurang ya. Jadi kami memaksimalkan dengan ikan. Dan yang di sebelahnya itu adalah mainan-mainan. Hal-hal seperti ini sebenarnya adalah hal-hal untuk kita mendekati siswa, Bapak dan Ibu. Ketika siswa di kelas itu benar-benar tertarik dengan apa yang kita tawarkan, dijamin kita bisa jadi sahabat mereka, kita bisa mempesona di depan mereka, kita bisa mempunyai nilai plus di mata mereka. Wah, ternyata Pak Dimas bawa ikan ya. Ini ikannya Pak Dimas. Pak Dimas titipkan di sekolah jadi ikan kita bersama. Secara tidak langsung itu ada kekuatannya Bapak dan Ibu di situ. Anak-anak boleh bawa mainan nih ke sekolah. Secara tidak langsung anak-anak mendapatkan kepercayaan, boleh bawa mainan, boleh. Asalkan ada apa? Ada kesepakatannya. Begitu. Jadi apapun yang Bapak dan Ibu bawa ke sekolah untuk menarik anak-anak, usahakan itu ada kesepakatannya dan ada manfaatnya. Kalau ikan ini kan manfaatnya untuk ini ya Bapak dan Ibu, anak-anak supaya perhatian terhadap sekitarnya. Kemudian mainan ini kan bisa kita kondisikan untuk belajar juga untuk sesuatu yang eh, menarik buat siswa. Seperti itu. Lanjut Bu. Nah, kemudian bagaimana menjadi guru yang bermutu selanjutnya ketika kita itu belum tahu Bapak dan Ibu karakter di kelas itu seperti apa. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, salah satunya dengan inovasi mengenai kita melakukan assessment. Jadi supaya kita itu dekat dengan anak, alih-alih bertanya, kamu tuh orangnya seperti apa? Kamu bisa apa? Udah bisa ini belum? Waduh, terlalu serem ya kalau jadi seorang sahabat seperti itu. Tapi ketika kita memberikan kesempatan mereka untuk menggambarkan diri mereka, nah di situ adalah celah kita sebagai guru untuk mengetahui pribadi dari seorang siswa. Di sini contohnya saya membuat anak-anak tuh menggambarkan diri mereka dulu. Ada yang menggambarkan dirinya ini suka masak, ada yang menggambarkan dirinya ini suka bermain, seperti itu. Jadi kita memberikan kesempatan anak-anak untuk memahami dirinya sendiri, agar kita juga bisa memahami diri mereka. Jadi biarkan mereka itu melihat ya, karakter mereka itu seperti apa. Bagaimana kalau kelas bawah Pak Dimas? Bisa kita bantu, bisa kita arahkan, bisa kita berikan model-model pertanyaan ya Bapak dan Ibu. Yang saya tampilkan di sini adalah contoh-contoh ketika ini saya kebetulan kelas atas. Mungkin nanti kalau kelas bawah ada Pak Ardi ya. Begitu. Jadi benar-benar saya memberikan kesempatan anak-anak untuk memahami diri mereka. Setelah mereka menggambar, mereka mendeskripsikan diri mereka, oh kita jadi tahu nih, ternyata di kelas kita itu banyak ya yang suka bermain. Banyak ya yang suka membaca buku. Kita hadirkan buku, kita hadirkan permainan seperti itu dengan kesepakatan-kesepakatannya. Dengan pendekatan-pendekatan seperti ini, Bapak dan Ibu, anak-anak pasti akan lebih senang. Jadi jangan tiba-tiba langsung, ayo anak-anak, kalian mau belajar apa nih? Mau apa di kelas ini? Kamu siapa namanya? Suka apa? Wah, itu kurang ini ya, kurang pendekatannya, kurang smooth, kurang menjadi sahabat. Begitu. Lanjut, Bu Lina. Nah, lalu bagaimana inovasi-inovasi yang kita hadirkan dalam pembelajaran di sekolah ya, Bapak dan Ibu. Jadi ada beberapa keseruan ya yang saya bagikan. Seperti misalnya adalah mencari harta karun. Nah, di sini itu sebenarnya konsepnya adalah kita bermain-main dengan siswa, kita bermain-main dengan anak-anak untuk mendapatkan perhatian mereka dulu nih. Gitu. Jadi untuk guru-guru baru ya, untuk guru-guru baru yang ingin terjun ke dunia pendidikan di sekolah, atau mungkin untuk guru-guru senior, guru-guru yang lama ingin memperbarui teknik-teknik mengajarnya, ini saya ada beberapa ide. Supaya apa? Supaya anak-anak tetap engage dengan kita, supaya anak-anak itu tetap mau dekat dengan kita, mau bermain dengan kita, mau mengikuti keseruan kita.
Ini ada contohnya namanya mencari harta karun. Mungkin teman-teman semua sudah sering lihat ya. Kita lihat selanjutnya. Ternyata mencari harta karun itu mudah Bapak dan Ibu. Kita cuma tinggal menyimpan apa ya? Menyimpan kertas atau menyimpan instruksi entah itu di atas lemari atau itu entah di bawah pohon itu sangat mudah sebenarnya. Tapi ada tapinya nih. Coba kita lihat tapinya apa. Tapi jika Bapak dan Ibu membuat sebuah konsep inovasi yang menyenangkan seperti ini, boleh dilanjut Bu Lina. Ini ternyata jangan hanya sebatas seperti itu. Jadi nanti kesannya tidak ada maknanya. Dari yang saya jelaskan semua tentunya ada beberapa langkah-langkah yang bermakna ya. Seperti misalnya tadi menyembunyikan harta karun atau menyembunyikan permainan seperti itu, usahakan kita selalu memaknainya. Sehingga apa? Sehingga anak-anak juga bisa dekat dengan kita dan menangkap apa yang kita maksud. Misalnya dengan bermain harta karun, Bapak dan Ibu bisa menggunakan tali rafia nih untuk mengukur nih. Untuk mengukur sejauh mana mereka menemukan harta karunnya. Kemudian nanti rafia ini bisa dihitung kembali dengan menggunakan penggaris. Jadi dapat nih penilaian matematikanya. Atau mungkin Bapak dan Ibu bisa menggunakan soal-soal pecahan, kemudian disambung-sambungkan huruf supaya mendapatkan lokasi. Jadi seperti ini itu konsepnya adalah Bapak dan Ibu melakukan permainan-permainan yang menyenangkan tanpa meninggalkan makna pembelajarannya. Begitu. Jadi semi-semi gamifikasi sebenarnya juga bisa atau games turnamen juga bisa. Tuh, jadi anak-anak itu dekat dengan Bapak dan Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu guru baru ya di era sekarang masuk kelas tiba-tiba langsung memberikan soal. Waduh, sepertinya bukan era anak-anak lagi ya, era anak-anak seperti yang dulu ya. Anak-anak harus butuh pendekatan yang menyenangkan nih. Tapi ada maknanya juga. Jadi mencari jejak itu boleh, menyembunyikan itu boleh, tetapi ada makna di balik itu. Begitu Bu Lina. Nah, lalu bagaimana sih Bapak dan Ibu kita tuh menjadi guru yang selalu mengembangkan diri, selalu mengikuti perkembangan zaman, selalu mengupgrade kemampuan kita. Selalu memulai dari permasalahan yang ada. Karena di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa sekolah itu adalah miniatur masyarakat, sebisa mungkin selalu kita hadirkan ini masalah di sekolah nih. Bukan masalah dalam konteks negatif ya Bapak dan Ibu, tapi masalah-masalah yang memang ada di sekitar kita untuk siswa itu bisa membahas dan mencari solusinya sendiri. Nah, ini ada gambar apa Bapak dan Ibu? Mungkin ada yang tahu kalau menu berbuka nih atau apa boleh tulis di kolom chat. Siapa tahu ada yang betul besok dapat door prize. Ada yang tahu kira-kira boleh dituliskan? Ayo Bapak Ibu, ada yang tahu angkringan? Nah, mungkin ada jawaban lain. Sunduan. Mungkin memang bahasanya seperti itu. Ini saya seru nih. Street food. Wah, ini nggak ada yang salah ini. Semuanya betul. Karena mungkin ini adalah pemahaman Bapak dan Ibu guru sama dengan anak-anak di sekolah. Ketika kita sampaikan sebuah gambar itu tidak ada yang betul atau salah ya. Kalau gambarnya seperti ini ya. Kecuali ini gambar gajah. Jawabannya pasti gajah. Tapi kalau seperti ini seru sekali nih. Angkringan, sunduan, street food, sate-satean, jajanan viral. Semuanya betul ini Bu Lina, luar biasa. Mau dibilang jajanan viral juga boleh nih. Mau dibilang sate-satean juga boleh, semua ada tusuknya. Mau dibilang street food juga bisa, karena ada di pinggir jalan. Angkringan, nah ini juga yang salah satu yang angkringan ya, boleh dilanjutkan Bu Lina slide-nya. Pedagang gondrong, boleh, boleh sekali. Nah, kebetulan karena saya mengajar di daerah istimewa Yogyakarta, dan di sini tuh angkringan luar biasa banyak sekali ya Bapak dan Ibu. Mungkin di tempatnya Bapak dan Ibu di seluruh Indonesia juga ada angkringan. Kami itu menemukan sebuah artikel ya tentang angkringan-angkringan palsu yang ada di sekolah. Kalau saya itu guru yang tidak mau belajar, berita ini angin lalu Bapak dan Ibu. Tapi karena saya ingin jadi guru yang bermutu, saya ingin jadi guru yang bisa mengembangkan diri saya,
mendengar berita ini harus saya lemparkan ke anak-anak di sekolah. Gitu. Jadi ada bedanya ya, Bapak dan Ibu bisa mengamati perbedaan ya. Kalau guru yang biasa saja, yang tidak mau mengembangkan diri, ini berita ini ya sudah. Oh, ternyata angkringan ini palsu. Ini berita berita kapan sih? Ini berita apa sih? Seperti itu. Tetapi karena saya ingin mengembangkan diri saya ingin menghadirkan ini di kelas saya, karena ini memang ada beritanya, saya hadirkan ini ke anak-anak. Jadi kan angkringan itu dianggap palsu nih Bapak dan Ibu, karena ternyata ada makanan-makanan viralnya, ada makanan-makanan dari negara-negara lain. Nah, kemudian ini saya lemparkan nih ke kelas. Kemudian saya hadirkan angkringan, ada di gambar selanjutnya. Ini saya hadirkan ini beneran. Angkringan saya hadirkan di sekolah langsung untuk anak-anak itu mengamati Bapak dan Ibu. Bagaimana sih angkringan ini sebenarnya? Begitu. Karena di balik anak-anak yang polos, mereka itu sebenarnya ingin kerasa keingintahuannya itu besar loh ketika kita memberikan fasilitas. Hanya dengan bermodalkan artikel yang saya tunjukkan, mereka itu jadi penasaran. Memangnya angkringan palsu Pak Dimas? Kok ada berita seperti ini? Lah ya nggak tahu. Coba kita cek. Saya harus mengikuti perkembangan zaman Bapak dan Ibu. Saya tidak mungkin hanya mengajarkan bahwa salah satu keunikan di daerah istimewa Yogyakarta adalah angkringan. Selesai sampai situ. Tapi jika ingin jadi guru yang bermutu, wah ini harus saya kembangkan lagi nih. Ternyata angkringan ada masalah nih, dicap sebagai angkringan palsu. Nah, saya hadirkan dengan banyak observasi, dengan banyak anak-anak melihat kanan kiri, kita menghadirkan angkringan di sekolah untuk kita cek. Sebenarnya pemahaman anak-anak itu bagaimana? Jadi sebelum ini mereka itu berkunjung ke angkringan-angkringan dulu Bapak dan Ibu. Setelah mereka berkunjung ke angkringan-angkringan, mereka kemudian mendapatkan satu kesepakatan bahwa angkringan itu harus benar-benar real, sesuai yang mereka temukan. Kalau tidak cocok dengan yang mereka temukan, itu berarti tidak boleh ditaruh di angkringan. Seperti itu. Boleh lanjut, Bu Lina? Nah, untuk mencapai hal-hal seperti yang tadi saya sampaikan ya, untuk menjadi guru yang bermutu dan kita tuangkan ke dalam pembelajaran, di sini ada beberapa hal yang harus Bapak dan Ibu perhatikan. Karena tentunya menjadi guru yang bermutu itu bisa kita capai tentunya dengan pembelajaran yang bermutu juga. Kalau gurunya sudah bermutu, gurunya sudah mengikuti perkembangan zaman, gurunya sudah mengembangkan diri, tetapi tidak bisa kita wujudkan dalam sebuah pembelajaran, saya rasa itu kurang maksimal. Karena hanya kita yang mendapatkannya. Target menjadi guru bermutu itu kan sebenarnya adalah anak-anaknya. Kita sebagai fasilitatornya. Ada target yang Bapak dan Ibu ingin capai, apakah pembelajarannya ini targetnya sudah tercapai nanti? Target anak-anak bisa mengetahui perbedaan angkringan sekarang dan angkringan dulu. Kontekstual sesuai kenyataan. Apakah angkringan itu benar-benar ada di sekitar ataukah mungkin itu tidak bisa mereka temukan karena kebetulan kontekstual ya berarti ada. Value-nya apa? Berarti anak-anak masih memikirkan Bapak dan Ibu, tradisi adanya angkringan itu harus dipertahankan. Kemudian materinya apa? Materi yang akan ditarget itu seperti apa? Dan kemudian juga ada emosi. Di sini emosi apa yang akan kita latih ke anak-anak itu? Apakah mereka berempati atau apakah mereka cuek dengan seperti itu? Dan berikan mereka kesempatan untuk berekspresi, menyampaikan pendapat mereka. Begitu. Lanjut lagi, Bu. Nah, jangan lupa Bapak dan Ibu untuk membuat sebuah pembelajaran yang bermutu juga karena kita sudah menjadi guru yang bermutu. Jangan lupa bahwa Bapak dan Ibu harus melakukan cek ya, cek cek dan cross check juga learning goals-nya itu apa gitu. Jadi misalnya Bapak dan Ibu learning goals-nya itu adalah praktik musyawarah ya, musyawarah dengan anak-anak, materialsnya tentunya harus diperhatikan. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada targetnya, ada kontekstualnya, ada nilainya atau value-nya, materi, emosi, dan presentasinya yang akan dilakukan kepada anak-anak. Seperti itu. Lanjut, Bu. Nah, kemudian tentunya Bapak dan Ibu
untuk menghadirkan pembelajaran yang bermutu, karena kita sudah mantap ya ini menjadi sahabat siswa yang bermutu juga, Bapak dan Ibu bisa menyajikan pembelajaran itu yang menantang, yang berkelanjutan, yang dibungkus permainan, yang dibungkus juga dengan emosi. Maksudnya apa? Jika ada tantangannya, berarti Bapak dan Ibu itu menghadirkan sebuah tantangan di kelas. Bisa tidak kalian semua memecahkan soal ini? Soal sekalipun itu hanya soal penjumlahan 1+1, berikan challenge-nya. Bisa tidak Bapak teman-teman semua, murid-murid semua menyelesaikan tantangan 1+1 ini? Dan ada juga berkelanjutannya. Setelah dipelajari, apakah itu akan digunakan lagi? Tentunya harus seperti itu. Jika tidak, anak-anak tidak akan mendapatkan esensinya. Kenapa kita harus belajar 1+1 ketika besok tidak digunakan lagi? Kenapa kita harus mempelajari angkringan ketika angkringan itu besok tidak ada lagi? Nah, jadi pastikan pembelajarannya berkelanjutan. Juga bisa dibungkus dengan permainan-permainan. Seperti itu. Lanjut, Bu Alina. Nah, ada beberapa hal Bapak dan Ibu, ada beberapa pembelajaran kreatif yang bisa Bapak dan Ibu lakukan ya. Nanti bisa lihat di Instagram saya, ada banyak sekali pilihan-pilihan pembelajaran yang mungkin bisa digunakan, dimodifikasi juga boleh. Ini salah satunya contohnya adalah tentang papet ya. Jadi anak-anak pentas papet begini, ini kalau gurunya tidak berkualitas, gurunya tidak bermutu, susah ini. Karena hanya akan menjadi sesuatu yang, udah kamu pentas aja, udah kamu melakukan wayang aja. Tapi ketika kita sudah berjanji kita menjadi guru yang bermutu, guru yang dekat dengan siswa, kita bantu Bapak dan Ibu. Proyek-proyek di sekolah itu sebenarnya adalah proyek untuk anak-anak. Kita sebagai guru hanya memfasilitasinya. Kita memberikan ide, mereka yang mengeksekusi. Kita bantu memasang kain, mereka yang menggunakannya sendiri. Seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini adalah gambaran bahwa guru itu perannya sangat penting Bapak Ibu di sekolah. Tapi yang lebih penting adalah anak-anak sendiri yang melakukannya. Begitu. Lanjut lagi, Bu. Nah, ini contoh pentas wayang yang pernah saya gunakan ya. Tahun kemarin bahwa menjadi guru yang bermutu itu juga harus menghadirkan pembelajaran-pembelajaran yang inovatif seperti ini. Ini adalah orang tua mereka yang menyaksikan. Sekolah saya sekolah negeri. Nah, ini pertama kalinya orang tua itu dilibatkan dalam acara-acara seperti ini. Jadi dengan melibatkan orang tua, saya percaya bahwa sinergi antara guru murid itu lebih kuat. Seperti itu. Nah, kira-kira ini Bapak dan Ibu nanti bisa saya lanjutkan lagi. Mungkin jika ada pertanyaan nanti boleh diingat-ingat, boleh dituliskan di kolom komentar ya. Begitu, kolom chatnya seperti itu. Karena setelah ini nanti masih ditambahkan oleh Pak Ardi juga sharingnya. Begitu. Saya kembalikan ke Bu Lina. Mungkin kalau ada pertanyaan atau apa, Bu Lina boleh ya kayaknya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dimas, Masya Allah, keren banget ya. Jadi kalau misal saya ada di kelasnya Pak Dimas pun kayaknya bakalan betah di sekolah, nggak pengen pulang kayaknya ya. Pengennya belajar terus sama Pak Dimas gitu. Karena banyak sekali hal-hal yang ternyata memang, dibutuhin oleh anak-anak dan saya senang sekali sama diksi sahabat gitu ya. Karena tadi sahabat itu bakalan diikutin sama anak-anak gitu ya. Kalau nggak bestie ya nggak akan mau gitu, mau diajakin apapun nggak akan mau. Tapi Pak Dimas ini pilih jadi bestie-nya anak-anak, biar anak-anak juga mau follow Pak Dimas gitu ya. Ya. Mau ngikutin pembelajarannya Pak Dimas dan mau apapun yang, diinstruksikan oleh Pak Dimas. Keren banget Pak Dimas, tepuk tangan kita berikan untuk Pak Dimas. Oke, Bapak Ibu, kalau misal ada pertanyaan, boleh dituliskan dulu di kolom chat ataupun disimpan terlebih dahulu gitu ya pertanyaannya, karena kita akan dengarkan dulu penjelasan, selanjutnya dari Pak Ardi gitu ya. Selamat siang Pak Ardi, silahkan. Selamat sore, sudah sore sekarang. Oke, bismillah. Terima kasih Bu Lina pada
Bu Lina juga yang telah mempersilahkan di pertemuan pada sore hari ini. Insya Allah saya hanya menambahkan sedikit. Saya takjub melihat penjelasannya dari Pak Dimas terkait bagaimana beliau konsep kelasnya menjadi kelas yang sangat menyenangkan dan kreatif tentunya. Saya di sini hanya sedikit menambahkan terkait bagaimana konsep mindset kita sebagai seorang guru untuk menjadi guru yang bisa disenangi oleh anak-anak, menjadi guru yang dapat dirindukan oleh anak-anak gitu ya. Itu yang selalu menempel di saya bahwa tujuan saya ketika berada di dalam kelas, pertama ya betul kita perlu membuat anak-anak ingat terhadap kita gitu ya. Sehingga apa yang telah disampaikan, apa yang diinginkan seperti tadi dibilang, pasti akan diikuti apa yang akan kita ucapkan gitu insya Allah. Baik, boleh minta tolong untuk ditampilkan. Oke. Di awal ini saya mau memulai dengan sebuah pertanyaan ya. Mau jadi guru baru bermutu atau mungkin kalau tadi bilangnya mungkin yang sudah jadi guru setahun, 2 tahun, 3 tahun mau memperbarui jadi guru baru lagi gitu. Next. 10 tahun. Next. Coba tanyakan pada diri sendiri dulu ya. Ini mungkin pertanyaan yang juga saya tanyakan pada diri sendiri sebelum mungkin memulai tahun pelajaran baru, berada di kelas baru gitu ya. Punya perasaan takut gagal nggak dalam menyampaikan pembelajaran? Takut nggak? Takut tidak bisa menarik perhatian siswa? Atau bahkan merasa tidak percaya diri hanya untuk sekedar kenalan sebagai guru baru di kelas baru. Jadi kalau kita sudah mampu menanyakan ini dan punya awareness, punya kekhawatiran ini, coba kita jawab bersama. Next. Nah, sebelum itu coba, tapi kalau bisa cari benda di sekitar Anda yang punya sebuah keunikan. Nah, ini saya juga sambil bermain sedikit. Jadi kalau mungkin waktunya nggak cukup ya, nggak apa-apa. Coba cari benda aja. Nanti saya akan coba ikutan juga. Saya akan mencontohkan. Nanti Bapak Ibu coba implementasikan sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Cari benda di sekitar Anda yang punya sebuah keunikan. Tadi saya nyari-nyari di ruangan saya itu. Akhirnya nemu sebuah ini. Ini bentuknya kotak. Oh ini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Awalnya saya bingung ini bentuk apa gitu. Kemudian setelah saya coba, oh ternyata ini adalah stand HP. Stand HP ya. Nah, stand HP. Ternyata stand HP ini fungsinya digunakan kalau kita mau untuk menaruh HP secara vertikal ataupun horizontal tanpa kita harus memegangi. Ada juga bentuk stand HP yang mungkin Bapak Ibu tahu punya sebuah tiangnya gitu yang bisa ditarik. Nah, tapi ini kelebihannya adalah, misal katakan kelebihannya adalah dia tidak mudah jatuh. Nah, kalau yang mungkin punya tiang tadi mungkin dia bisa tiba-tiba jatuh sendiri dan seterusnya, atau punya tripod, punya hal yang semacamnya, mungkin punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya. Tapi kalau misal kita tiba-tiba disuruh nyari benda kayak gini, misal yang bentuknya unik, terus kita disuruh menjelaskan, kira-kira kita bisa menjelaskan dengan baik nggak kira-kira? Atau malah mungkin ini iya apa ya? Atau mungkin kita nggak kepikiran apa kelebihannya dengan yang lain, atau ini punya kekurangan atau tidak gitu dengan yang lain gitu ya. Maka coba next berikutnya. Ya. It's not because you can do, you just don't know how to do. Itu bukan karena kita nggak bisa menjelaskan sebuah benda ini. Pasti bisa gitu. Cuma kita nggak tahu bagaimana melakukannya, menjelaskannya. Nah, itu sama halnya dengan murid-murid kita. Kalau kita percaya bahwa setiap murid itu punya keunikan masing-masing, setiap siswa punya karakteristiknya masing-masing, kalau kita datang, kemudian kita langsung kasih soal, langsung pembelajaran, mungkin sama kayak tadi, tiba-tiba langsung suruh jelasin, ini apa ya? Kita nggak tahu kelebihannya apa,
kita tidak tahu kekurangannya apa, dan bagaimana cara memaksimalkan benda ini. Begitu juga dengan siswa, ya. Oke, next. Nah, itu yang disebut dengan building an army, membangun pasukan. Yang ingin saya sampaikan di awal ini adalah bagaimana seorang guru bisa membangun pasukannya. Jadi ada istilah bahwa guru itu belajar, baru mengajar, ya. Dan saya merasakan langsung ketika benar-benar aduh ini kayak saya pengen ngajar ini gitu. Akhirnya saya benar-benar belajar. Saya menambahkan referensi, saya membaca buku, nonton videonya Pak Dimas gitu misalnya. Benar-benar memasukkan referensi sebanyak mungkin, di mana yang nanti mungkin nggak kepake semua tapi pasti akan bermanfaat di kemudian hari, entah besok atau besoknya lagi dan seterusnya. Sehingga membangun sebuah pasukan ini sangat penting. Maka dari itu bagi seorang guru, pasukannya itu adalah referensi itu tadi, baik pengetahuan, referensi pengalaman, dan juga media-media yang mungkin ada di video dan juga ada di internet dan sebagainya gitu. Nah, ini juga tidak membatasi. Saya menemukan sebuah konten di mana ada sebuah intinya dia sedang nonton video gitu ya, video atau film. Tapi dia dibilang, kamu kok nonton film terus, nonton video terus gitu. Akhirnya dia tutup, satu ketika dia baca buku. Terus ada orang lain bilang, nah gitu dong, baca buku kayak orang rajin, bagus gitu. Terus dia bilang, loh ini novel yang sama kayak film tadi. Loh enggak, tapi kalau baca buku itu kelihatan rajin gitu ya. Nah, itu mungkin jadi akhirnya mengurangi makna dari belajar itu sendiri. Belajar nggak cuma mungkin dari baca buku, kita bisa melihat video, kita bisa melihat tutorial, kita bisa melihat banyak hal, dan bahkan kalau dari pembelajarannya Pak Dimas, habis nonton film loh kepikiran media. Saya itu heran, keren tadi Pak Dimas ini ya. Dari sebuah berita bisa jadi sebuah langkah pembelajaran. Itu yang disebut dengan membangun pasukan. Oke, gitu ya. Jadi nanti setelah kita membangun pemahaman kita, punya pasukan di belakang kita, maka selanjutnya kita belajar untuk melakukan how to do it. Gitu ya. Oke. Ya, ini perkenalan. Gitu ya, lanjut. Oke. How to do. Jadi saya punya 3 tips di sini, di mana Bapak Ibu guru semua yang ada di sini bisa sedikit saya bagikan gitu ya kepada Bapak Ibu semuanya terkait bagaimana saya membagikan atau bagaimana saya memperlakukan kelas saya ketika berada di kelas gitu ya. Ada 3 hal. Yang pertama, menciptakan suasana kelas yang nyaman. Jadi menciptakan suasana kelas yang nyaman ini maknanya sangat banyak, nanti coba akan saya jelaskan. Tapi langkah pertama adalah menciptakan suasana kelas yang nyaman. Nyaman itu seperti apa? Nyaman bagi siapa? Tentunya bagi siswa dan juga bagi guru. Jangan lupa. Sehingga ketika misal guru pun merasa, aduh ngajar lagi, atau ketika guru merasa, ruangannya mungkin nggak enak atau ruangannya seperti apa, itu akan berdampak pada diri kita sendiri gitu. Sehingga ketika kita bisa menciptakan misal kelas yang bersih misal atau kelas yang nyaman, bisa menurut perspektif Bapak Ibu guru masing-masing gitu ya, bagaimana menciptakan suasana yang nyaman menurut Bapak Ibu sendiri dan juga bagi siswanya. Bagi siswa nanti apa sih yang menurut mereka nyaman gitu ya. Kalau bagi saya kelas yang nyaman gitu ya, terutama pasti kebersihan itu penting ya, sehingga bagi anak-anak mungkin bisa di kelas awal, mungkin yang masih belum bisa punya habit, punya kebiasaan membersihkan, kita ajari di situ, itu akhirnya masuk di sana. Begitu juga dengan anak-anak, mungkin ketika bisa nyaman itu seperti apa? Nyaman itu
Ustadz, saya kalau di sekolah pengen main. Nah, kita nggak, kalau di kelas kecil, karena berhubung saya di kelas kecil ya, kita nggak bisa tolak mentah-mentah omongan anak kelas 1 di mana aku ke sekolah pengen main gitu ya. Tapi kita coba cari bagaimana dengan mungkin dia inginnya bermain, kita fasilitasi dan berikan makna. Akhirnya dari sebuah permainan itu kita bisa menciptakan suasana yang bagi mereka itu sebuah permainan di mana tapi tetap masuk nilai-nilai yang ingin kita ajarkan gitu ya. Oke, lanjut. Contoh kalau di kelas saya ini, ini mereka di dalam kelas itu ya. Jadi membuat nyaman bisa bermacam-macam bentuknya, bisa dengan ruangannya seperti apa, termasuk dengan mengganti, misal kalau di kelas saya itu mengganti tempat duduknya gitu. Berkelompoknya seperti apa, setiap bulan pasti akan saya berubah gitu. Kelompoknya, nama kelompoknya apa, dan seterusnya. Sehingga anak-anak tidak merasa jenuh, misal harus menghadap depan, dengan teman sebelah yang itu aja selama 1 tahun sama dia gitu, dan seterusnya. Itu intinya bagaimana mereka membuat nyaman. Next, yang kedua. Oke, kemudian berikan perhatian dan apresiasi kepada siswa. Oke, ini coba next saja. Saya mau ngasih video. Kenapa kelas 3? Ustad. Ngapain? Biar gak bosen. Ya justru bosen lah, kan ketemu lagi Ustaz. Enggak. Dulu kelas 1 sama Ustaz. Lo enggak, aku lo pas kelas 1 kan itu. Oke. Kalau mohon maaf karena mungkin patah-patah atau tidak jelas, tapi intinya di video itu pertama, ini siswi saya dulu di kelas 1. Dia itu sukanya cerita gitu, sama sebelahnya. Saya juga suka ini karena pada dasarnya saya suka mendengarkan cerita orang awalnya itu. Saya suka memperhatikan. Jadi dia cerita, intinya di situ itu dia cerita. Dia sekarang udah kelas 2, mau ke kelas 3. Nanti kelas 3 mau apa? Dia jawab, mau sama Ustadz, mau sama saya gitu. Loh, apa itu? Oh, dia jawabnya biar nggak bosen gitu. Loh, bukannya tambah bosen ya kalau sama Ustadz terus? Enggak, kan Ustadz biasanya pelajarannya nyenengin, bikin ini, bikin itu, dan segala macamnya gitu. Itu yang satu. Kemudian yang kedua, ini ada satu video lagi. Ini murid saya sekarang. Jadi orang tua. Dia harus diperlakukan kayak apa? Orang tua. Kamu harus diperlakukan kayak apa? Anak sendiri gitu ya. Makanya di pangku-pangku gini ya. Iya. Nah, sebelum ada video ini saya sudah pernah punya statement sendiri bahwa saya harus menjadi orang tua bagi siswa saya gitu, terutama di kelas kecil ya. Karena saya dulu punya satu siswa di mana dia itu perlu banget sosok seorang orang tua gitu. Sehingga saya kepikiran, oh berarti sebenarnya ketika pun anak ini misal tidak memiliki sosok seorang tua, guru bisa menggantikannya sedikit gitu, sehingga dia bisa belajar lebih banyak lagi di sekolah gitu. Dia bilang tadi, kalau misal saya dulu pernah bilang soalnya di murid saya ini bahwa guru adalah orang tua di sekolah gitu. Loh, berarti aku jadi anaknya dong gitu. Makanya dia bahkan sampai kepikiran untuk naik ke saya, pangku dan sebagainya, minta gendong dan sebagainya gitu. Sehingga saya pun, oh iya benar bahwa mindset yang saya bawa ketika bersama anak-anak saya di sekolah ini, bahwa mereka sebenarnya kurang sosok orang tuanya gitu. Dan juga di Indonesia sendiri kan juga kita tahu bahwa hampir 80%, ini menurut ada sebuah penelitian, kekurangan atau kehilangan sosok ayah gitu, fatherless gitu. Jadi negara yang paling tinggi di mana kehilangan sosok ayah gitu. Padahal kehadiran sosok ayah ini penting gitu. Apalagi di SD, apalagi di kelas bawah gitu. Jarang sekali guru SD laki-laki. Sehingga harusnya banyak hal yang bisa diajarkan, harusnya banyak hal yang bisa dikuatkan oleh seorang guru, akhirnya ini tidak bisa dimunculkan dengan baik gitu.
Sehingga di sini saya bilang bahwa mengapresiasi dan memberikan perhatian gitu. Bahwa perhatian itu nggak cuma didengerin aja, kita berikan timbal balik yang baik gitu. Kita nggak selalu misal harus setuju dengan dia, kita juga bisa tidak setuju dengan anaknya, apapun gitu. Akhirnya terjadi interaksi seperti yang dibilang sama Pak Dimas tadi, selalu tak kutip lagi, bahwa jadi bestie buat siswanya. Yang terakhir, yang ketiga, nah, oke, berpikir out of the box, ya. Jadi kalau misal guru lain nggak ada yang melakukan, kita kepikiran sendiri gitu. Seperti yang dicontohkan Pak Dimas tadi ya, kok kepikiran ada sebuah angkringan gitu ya, bikin sebuah angkringan, atau di mana di situ ada sebuah misal ada barang yang tidak terpakai bisa digunakan lagi untuk menjadi sebuah media. Intinya adalah bagaimana kita memanfaatkan apa yang berada di sekitar kita, apa yang tidak dipikirkan oleh orang lain, atau bahkan mungkin dari situ kayaknya nggak mungkin deh gitu. Tapi kita berusaha untuk berpikir out of the box gitu. Di luar yang dipikirkan oleh orang lain. Biasanya orang seperti apa, kita melakukan hal yang lain. Tentu tetap dengan nilai yang sama gitu ya, tanpa menghilangkan nilai-nilai yang ingin kita ajarkan kepada anak-anaknya. Sehingga akhirnya muncullah tadi, oh kalau sama Pak Guru ini, sama Ustadz ini, dia belajarnya kayak gini loh. Gitu. Dia merasa punya sebuah pembeda dan di mana dia akan selalu menunggu, selalu mencari pada sang guru tersebut. Oke, ini contoh pembelajaran yang menyenangkan lah di kelas saya. Saya cuma memberikan sedikit banget. Saya jarang mendokumentasikan karena masih di kelas 1 sangat lumayan susah ketika ingin mendokumentasikan. Oke, baik. Jadi itu beberapa contoh yang baru tahun inilah saya akhir-akhir ini saya terapkan, mulai dari misal tadi contoh itu sebenarnya walau sekitar bulan Oktober di mana serangan Israel ke Palestina gitu, di mana anak-anak terpapar banget dengan itu, akhirnya banyak anak yang menggambar gitu, ada yang bikin apa gitu. Akhirnya saya bikin, ya udah kita bikin apa itu? Saya punya ada yang kepikiran set bikin squishy apa gitu. Ya dibuat gitu. Nah, jadi kertas ada 2, dia diisi sama kapas, akhirnya jadi bisa dipegang-pegang. Ya mungkin itu sederhana bagi anak-anak, tapi di mana mereka bisa memainkan itu, mereka bisa mengaktualisasikan apa yang ada di kepala mereka gitu. Itu pasti sangat menyenangkan. Ada lagi juga tadi permainan puzzle, permainan memori, itu yang pernah saya upload di Instagram saya. Ataupun juga mungkin menggambar yang mungkin biasanya mereka menggambar di kertas gitu. Karena saya ada pelajaran TIK, saya ngajar TIK. Oke, coba gambar di aplikasi gitu. Sederhana, tapi anak-anak sekali lagi bisa mengaktualisasikan apa yang ada di imajinasi mereka, apa yang ada di kepala mereka. Intinya, ketika di masa anak-anak bermain ini, semuanya telah terakomodir itu. Baik sosialnya, baik kreativitasnya, maupun akademisnya juga akan terkuatkan di situ. Gitu ya. Dan sebagai perangkum, apa yang sudah saya sampaikan tadi, ini ada sebuah
Jadi saya menyampaikan 3 hal itu tadi berdasarkan satu kalimat ini, ada sebuah quote. Next. Bener ya? Ya, betul. Ya, ini kalau dalam Islam bukan quotes ya, artinya ada hadis gitu ya. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, dan sholatlah pada malam hari ketika orang-orang tengah tidur. Isfu salam, memberikan salam, sebarkan salam. Itu artinya tadi, coba next saja biar sekalian. Nah, sebarkan salam. Salam dalam bahasa Arab artinya keselamatan. Kalau mungkin kita implementasikan dalam pembelajaran, nyaman di dalam kelas, terasa tidak terancam, merasa tidak terintimidasi oleh, ayo kerjakan soal, ayo kita belajar, dan seterusnya gitu. Enggak, menciptakan kenyamanan. Kemudian atau amun itu berilah makanan. Kalau mungkin dalam pesannya Nabi Muhammad itu adalah berilah makanan. Kalau mungkin dalam pembelajaran artinya adalah berilah perhatian. Karena makanan itu makanan fisik. Kalau perhatian, kasih sayang, makanan rohani, makanan jiwa, gitu ya. Dan terakhir wanasu wasollu, sholatlah ketika orang-orang sedang tidur malam hari. Sholat malam kalau dalam kita sholat tahajud gitu. Itu bisa kita indikasikan bahwa out of the box. Ketika orang lain mungkin sedang tidur, kita beribadah. Ketika orang lain mungkin sedang flat, stuck di situ-situ aja, kita membuat sesuatu yang lain, sesuatu yang kreatif, sesuatu yang baru. Sehingga dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini, mumpung lagi bulan Ramadan ya, kita belajar juga bahwa itu disampaikan Nabi Muhammad ketika baru pertama kali menyampai di Madinah gitu. Madinah setelah berhijrah, Nabi Muhammad mengatakan itu. Sama seperti kita juga, ketika kita baru nyampe di kelas baru, di tempat yang baru, orang-orang yang baru, kita bisa menggunakan langkah-langkah ini untuk diimplementasikan di dalam kelas kita gitu. Isfu salam atau itu memberilah makanan, berilah perhatian, dan berpikir out of the box gitu ya. Oke, insya Allah seperti itu pemaparan dari saya. Jika nanti ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin dikepui, baik dari Pak Dimas maupun dari saya, monggo silakan nanti bisa bertanya lewat kolom chat dan atau mungkin secara langsung ya mungkin. Baik, terima kasih itu dari saya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi atas penjelasannya. Dan kalau saya saya rangkum gitu ya. Tadi ada building your army atau mau suruh ngumpulin pasukan gitu ya. Saya pikir tadi disuruh jadi arminya kok itu ya BTS gitu. Ternyata arminya itu adalah konten-konten ataupun mungkin referensi-referensi. Jadi saling melengkapi kalau saya pahami tadi Bapak Ibu. Jadi kalau dari Pak Dimas itu main course gitu ya, makanan utamanya itu adalah gimana sih kita bisa jadi bestie-nya anak-anak. Sedangkan kalau dari Pak Ardi itu bagaimana sih ketika kita bisa jadi bestie, itu kita tuh punya referensi-referensi yang banyak yang kemudian bisa kita tawarkan kepada anak-anak dan kita jalankan di dalam kelas. Wah, keren banget ya dari Bapak dua ini gitu. Yang saya yakin 2 orang ini adalah 2 orang yang langka gitu ya di dunia pendidikan dasar. Karena guru laki-laki SD itu sangat sedikit, yang biasanya mungkin kebanyakan kebanyakan perempuan gitu ya. Tapi mungkin kalau misal yang untuk teman-teman SMP ataupun mungkin SMA gitu ya, mungkin juga masih banyak gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan gitu ya penjelasan dari Pak Dimas ataupun dari Pak Ardi. Sekarang waktunya kita coba untuk mendengarkan pertanyaan dan untuk Bapak berdua ini biar menjawab gitu ya. Oke, ada yang mungkin bertanya raise hand terlebih dahulu, mau open cam boleh. Tapi kalau misal belum ada, saya akan bacakan dulu mungkin ya pertanyaan yang ada di kolom chat. Belum ada ya yang mau tanya secara langsung? Oke, kalau belum saya akan coba bacakan. Dari Bu Eliati Risnawati untuk Pak Dimas ini.
Assalamualaikum Pak Dimas, izin bertanya lewat chat. Ketika kita ingin melakukan pembelajaran yang kreatif, tapi terkadang mentok di ide dan waktu, bahkan di dananya yang terbatas, itu gimana menurut Pak Dimas? Oke, saya serahkan kepada Pak Dimas. Pak Dimas, monggo. Ini dananya nggak mau di cap lock nih Bu, biar gede. Enggak bercanda ya Ibu ya. Baik, selamat siang Ibu. Ini pertanyaan ini memang banyak sekali saya jumpai ya. Baik rekan-rekan kerja maupun teman-teman di sosial media, di DM selalu bertanya hal-hal ini. Nah, ini memang tidak bisa kita pungkiri Bapak dan Ibu. Idenya mau sekreatif apa, ketika kita mewujudkan pasti mentok-mentoknya adalah di dana. Nah, sebagai guru yang selalu aktif ya Bu, saya membuat media untuk siswa. Salah satu cara untuk mensiasati agar kita minim budget itu adalah dengan menggunakan barang-barang bekas. Kadang anak-anak itu kan kita suruh bawa barang bekas. Wih, barang bekas lagi, Pak. Sebenarnya kenapa? Karena memang Nggak ada kita dana. ingin mengajarkan anak-anak nilai fungsi dari barang bekas ini bisa menjadi barang yang lebih berharga. Tapi juga minim dana. Nah, gitu loh. Ini Betul. pintar-pintarnya kita, Bapak dan Ibu. Memang sangat minim dana ya, tapi bukan terkesannya asal-asalan, bukan. Kita sebagai guru tentunya harus punya beberapa tips dan trik. Dan triknya adalah bagaimana kita pintar-pintarnya menyampaikan ke anak-anak bahwa barang bekas ini bisa menjadi nilainya lebih bagus lagi kita buat sebagai media. Walaupun itu sebenarnya minim dana kan Bapak dan Ibu. Nah, selain itu, untuk beberapa hal yang bersifatnya mungkin lebih dalam arti ini nggak bisa Pak Dimas, ini tidak bisa digantikan dengan barang-barang bekas. Ini memang harus baru begitu ya. Bapak dan Ibu bisa melibatkan orang tua murid. Dalam arti apa? Misalnya kita butuh beberapa alat, kita bisa pinjam. Saya sering meminjam dari orang tua ya. Ketika ada beberapa orang tua yang memang punya konveksi atau penjahit itu beberapa media saya jahitkan di sana nih Bapak dan Ibu. Nanti saya sebutkan di kelas. Ini adalah bantuan dari orang tuanya siapa gitu kan akan muncul kebanggaan ya karena orang tua merasa dilibatkan dan merasa diikut sertakan dalam kegiatan di kelas begitu. Lalu bagaimana jika memang butuh dana yang lebih besar lagi? Nah, hal-hal seperti ini bisa kita diskusikan ke sekolah ya Bapak dan Ibu. Mungkin kita butuh beberapa alat jika memang dananya bisa turun. Kita yakinkan dulu nih dengan kepala sekolah bahwa pembelajaran yang membutuhkan dana lebih ini potensinya luar biasa loh Bapak dan Ibu. Ada keberlanjutannya lagi loh Bapak dan Ibu. Jadi semuanya kita gunakan aspek orang tua sudah kita minta bantuan, sekolah juga kita minta bantuan, siswa pun juga kita minta bantuan dari barang bekas tadi. Lalu bagaimana dengan mentok di ide? Nah, Bapak dan Ibu di zaman sekarang ini sosial media itu luar biasa ya pengaruhnya. Ada banyak guru konten kreator ini salah satunya itu Bu Lina ini idola saya ini. Jadi banyak sekali guru-guru konten kreator yang memberikan ide-ide Bapak dan Ibu. Kita bisa loh berkolaborasi dan saya rasa guru-guru konten kreator atau teman-teman yang men-sharingkan berbagi di sosial media itu semuanya sangat baik ya, sangat welcome ketika Bapak dan Ibu menggunakan media-media atau teknik yang mereka bagikan. Hanya saja yang perlu Bapak dan Ibu lakukan adalah mohon untuk disesuaikan dengan kondisi di sekolahnya. Misalnya ada ide seperti saya tadi ya, ada ide mencari jejak nih. Kita lihat dulu jika tempatnya Bapak dan Ibu ini lingkungannya mungkin kurang luas ya, karena tempat saya juga kurang luas gitu mungkin bisa di halaman tempat lain atau di lapangan atau mungkin di sekitarnya ada apa namanya semi-semi hutan gitu kan bisa lebih mempelajari alam ya. Jadi tidak melulu harus sama dengan apa yang dibagikan ide-idenya ini. Jadi ada modifikasinya begitu. Saya rasa itu sih Bu Lina tips dan triksnya dari saya. Saya rasa bisalah asalkan kita pendekatan dulu gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dimas. Selanjutnya ini ada yang mau angkat tangan langsung ini nggak ingin ngomong langsung sama Pak Dimas ini? Kalau saya sebagai ini ngefans loh sama Pak Dimas ini ya. Oh, ini ada nih, ada Ibu Yolan dulu ya, daripada Bu Ninda lebih duluan Bu Yolan. Oke, silakan Bu Yolan. Baik, terima kasih Kak Lina atas waktunya.
Selamat sore Bapak Dimas. Mas sore. Ya, mohon izin bertanya nih Pak Dimas. Tadi kan jenengan bilang guru itu sebaiknya jadi sahabat untuk peserta didik nih ya. Jadi apa sih Pak batasan-batasan guru supaya jadi sahabat untuk siswa? Sedangkan kita kan ini masih guru baru dan guru muda juga, tanpa mengurangi wibawa kita sebagai guru. Nah, ini saya itu kebetulan adalah guru SMA. Tadi kan Bapak guru SD mungkin ya. Ya, ini saya sebagai guru SMA dan saya ngampu mapel fisika. Itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Itu saja. Baik, terima kasih Mbak. Karena memang kenyataannya sekarang itu anak SD ada yang ke SMA SMA-an, anak SMA ada yang ke SD SD-an ya. Dengan karakter yang berbeda-beda tentunya kita memang harus punya batasannya dulu Mbak. Jadi memang batasan-batasan yang kita buat itu juga kita sesuaikan dengan kondisi di tempat sekolahnya Mbak, dan sekolah saya pasti berbeda ya. Walaupun mungkin kita sama-sama guru SMA, tapi tentunya karakter dari lingkungan kelasnya ini pasti beda. Begitu. Jadi disitulah pentingnya adanya asesmen dulu. Asesmen yang dilakukan adalah mengerti bahwa bagaimana sih situasi anak-anak di sini tuh. Karena kecenderungan setiap kelas, setiap angkatan tuh pasti punya pola yang beda. Ada yang benar-benar satu kelas itu pendiam semua, pasti ada. Ada juga yang semuanya itu meriah juga ada. Atau yang sangat bervariasi juga ada. Nah, batasan-batasan yang kita buat ini tentunya harus menguntungkan dua belah pihak, Mbak. Jadi misalnya ini anak-anaknya di kelas saya ini kan anaknya luar biasa kreatif ya. Saya dapatnya anak-anaknya itu sangat craft, jadi sangat handy. Mereka itu kalau membuat sesuatu tuh cepat. Nah, ini untung di saya nih. Batasan-batasan yang harus saya lakukan adalah saya memposisikan diri sebagai mentor mereka. Jadi, mentor mereka itu berarti bahwa saya memberikan contoh bagi mereka, saya bantu, tapi ketika tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya juga bisa loh menolaknya. Saya bilang bahwa ketika membuat sesuatu yang kreatif seperti ini kurang di sini, maaf ya, nanti kalau Pak Dimas tegur, saya sudah bilang maaf dulu nih. Jadi ketika besok lagi dalam forum saya tidak menerima proyek yang seperti ini, mereka sudah paham bahwa bukannya Pak Dimas nggak mau temenan sama aku, cuma mungkin karyaku yang ini kurang bagus deh. Gitu. Jadi ada kesepakatan di awal dulu ya Mbak, ada kesepakatan bahwa ketika besok saya tegur berarti ini ada yang perlu diperbaiki karena Pak Dimas perhatian. Mungkin kalau anak SMA ya, anak SMA juga ini kan levelnya anak-anak mungkin berani ya berekspresi ya. Tapi saya percaya ketika Mbak bisa memposisikan diri, memberikan kesepakatan bahwa nanti ketika permainan kita ini ya happy-happy ya, senang ya. Jadi mereka akan senang. Oh berarti boleh ya happy-happy gitu. Tapi ketika ada pelajaran dan ini di luar konteks dan teman-teman semua atau rekan-rekan semuanya ini di luar jalur atau tidak sesuai dengan pembahasan, mohon maaf harus mungkin kalau ada apa ya istilahnya mungkin mohon maaf harus saya tegur atau mohon maaf harus kembali fokus ke saya lagi. Itu ada kesepakatan di awal. Karena kesepakatan itu sebenarnya mengunci kita, Mbak. Mengunci bahwa sebelumnya kita tuh pernah loh deal gitu. Jadi nanti ketika nanti anak-anak melihat gurunya kok jadi beda, sahabat kok marah, sahabat kok ini menolak pekerjaanku, itu wajar. Karena kita juga sudah ada kesepakatannya di awal. Gitu sih menurut saya. Dan di kelas saya sendiri selalu dengan kesepakatan itu, Mbak. Jadi nanti kalau kita main, semuanya boleh teriak-teriak nih. Tapi ketika pelajaran nggak bisa ya. Kecuali memang butuh ya suara-suara untuk bersuara. Begitu. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih Bu Yolan gitu ya. Tadi ada satu yang saya bold bahwa sebenarnya sahabat juga boleh marah kok gitu ya. Kalau sahabat nggak marah berarti nggak sayang sama kita gitu ya. Oke, terima kasih Bu Yolan. Oke, ini ada satu lagi yang angkat tangan, Bu Ninda Septiana. Bu Ninda masih di sana kah? Oke, Iya baik. Bu, ya Ya, masih, alhamdulillah masih di sini, cuman mohon maaf. baik. Silakan Ibu Off bisa. cam. Oh iya, nggak apa-apa. Silakan Oke. bisa disampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Mungkin
Saya ngelis beberapa pertanyaan tadi, tapi ada beberapa teman-teman mungkin yang udah nulis di kolom chat gitu, nggih. Nah, mungkin yang belum aja nih, biar cepet diresponnya. Jadi Pak Dimas itu dapat ide yang sangat-sangat bagus sekali itu dari mana, Pak? Kan nggak mungkin ya kalau dapat ide cuman kita duduk diem, wah celing dapat ide kan, nggak juga kan. Nah, terus saya amati tuh di Instagram, saya pernah komen juga mungkin ya, idenya selalu out of the box gitu. Nah, dapatnya ide tuh dari mana, Pak? Karena kalau saya amati juga idenya Pak Dimas itu selalu enggak ada yang niru. Jadi kalau mungkin di beberapa teman-teman yang lain gitu kan, oh kayak gitu. Nah, kalau Pak Dimas ini real bener-bener yang lakuin hanya Pak Dimas doang gitu loh. Nah, itu aja. Mungkin kalau yang lain nanti ada di kolom chat banyak kurang lebih udah mewakili gitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima Silakan, kasih. Mas. Langsung saya jawab ya, Bu Lina. Ya, oke, silakan. Gimana kalau ternyata ide saya memang dari duduk langsung celing, Mbak? Jadi segala kemungkinan itu ada. Jadi pandangan saya itu adalah mindset saya dulu ya. Mindset saya dulu itu adalah sekolah adalah miniatur masyarakat yang sesungguhnya. Dari pertama kali pertama kali saya menjadi guru, itu adalah tahun 2013. 2013 itu semboyan saya nggak pernah berubah dari dulu. Sekolah adalah miniatur masyarakat yang sesungguhnya. Dan di dalam sekolah itu ada saya loh. Begitu. Ketika guru itu istilahnya fokus ke siswa, saya juga ada me time-nya sebagai guru, Mbak. Jadi sebagai seorang guru itu saya punya waktu mengenali diri saya sendiri itu bagaimana. Apa yang bisa saya bawa ke dalam kelas untuk anak-anak itu adalah di masyarakat yang sesungguhnya. Dan di masyarakat itu kan banyak. Ada nonton film, ada baca buku, ada mainan kardus, ada bertemu pedagang, ada beli angkringan, ada bermain boneka tangan. Semua yang ada di masyarakat itu ternyata bisa loh kita bawa ke sekolah. Karena memang sekolah itu adalah miniatur masyarakat yang sesungguhnya. Jadi ini adalah mindset, Mbak. Ketika mungkin banyak guru membatasi ya, saya tidak menyebutkan banyak guru juga enggak sebenarnya. Mungkin ada beberapa guru yang membatasi bahwa pembelajaran itu sumbernya harus dari buku. Saya selalu membawa bahwa belajar itu bisa dari mana saja, dengan siapa saja, kapanpun itu. Jadi ketika saya ke bioskop nonton, bisa ya dapat ide dari film. Ketika saya ketemu dengan berita, membaca berita tentang angkringan, bisa ya, itu saya jadikan dengan ide seperti itu. Lalu bagaimana ide itu saya gabungkan menjadi sebuah pembelajaran? Nah, ini tahap yang benar-benar harus ada effortnya Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan ide itu, kita bisa tuangkan dulu ke materi apa. Jadi jangan dibuat monoton ya, jangan dibuat kaku. Kadang kan guru-guru tuh besok materinya tentang air. Media apa ya? Nah, saya balik. Saya ada ide media nih. Materi mana yang cocok? Oh, ternyata materi air. Begitu. Jadi fleksibilitasnya itu tinggi. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu jangan pernah kaku, jangan pernah takut untuk mengeksplor di sekitar ada apa, jangan pernah takut untuk jadi beda. Karena mindset saya yang seperti ini ternyata berdampak besar untuk murid-murid di kelas saya. Dengan pemahaman bahwa kita itu belajar bisa dari mana saja, itu membuat saya menjadi seorang guru yang tidak mudah menyalahkan siswa jika mereka menemukan hal-hal yang baru. Jadi ketika ada sesuatu hal yang baru, saya apresiasi. Kamu kok bisa bikin media seperti ini? Kamu kok nemu kayak gini? Ternyata mereka belajar bahwa gurunya itu juga ternyata ada usahanya loh. Begitu. Jadi kembali ke guru yang bermutu tadi. Ketika kita sudah bermutu, pembelajarannya bermutu, murid-muridnya pun juga bermutu. Gitu. Gitu sih kira-kira Mbak, kenapa saya bisa dapat ide. Oke, keren banget Pak Dimas. Bu Ninda gimana nih? Udah dapatkah jawaban dari Pak Dimas? Udah ya. Jadi Ya, memang iya Mbak. Alhamdulillah udah dapat insight-nya ya. Jadi kembali lagi ke mindset utama bahwa sekolah itu miniatur masyarakat yang sesungguhnya. Apa yang betul. kita pelajari di masyarakat itu bisa banget kita bawa masuk untuk jadi bahan media pembelajaran di Nah, kelas. Seperti itu ya. betul sekali. Dan mungkin Oke, saya akan ya. menambahkan yang tadi ya, dari kalau Pak Dimas itu bikin
ide pembelajarannya itu kalau tadi misal gimana sih kok biar nggak seperti orang-orang lain gitu. Ternyata Pak Dimas itu kuncinya itu adalah apa yang Pak Dimas lihat, apa yang Pak Dimas rasakan, itu yang kemudian ditarik untuk materi apa yang cocok gitu. Iya, Jadi bukan dari materinya apa, terus kemudian medianya seperti apa. Jadi ini kayak backward design ya Pak ya. Jadi iya, dari betul. apa dulu gitu ya untuk kemudian tujuannya, untuk ke tujuannya gitu. Oke, keren banget Pak Dimas, terima kasih. Mungkin Pak Tapi Dimas boleh kita ini nggak, istirahat dulu untuk kenapa Pak? boleh nggak saya tanya sama Pak Ardi? Karena saya tertarik sama Pak Ardi loh, Bu. Kan Pak Ardi kelas 1 ya? Iya Saya betul betul, belum boleh, silakan. 11 tahun saya mengajar itu, saya belum pernah loh di kelas bawah. Gimana nih Pak Ardi kalau kelas bawah? Kadang kan saya merasa bahwa Heeh. kalau kelas bawah tuh kita dapat idenya dari mana sih Pak? Misalnya kita itu misalnya ya, mungkin di sini ada guru-guru kelas 1 atau tiba-tiba besok jadi guru kelas 1 nih. Itu gimana sih Pak feelingnya kalau kita tuh mengajar di kelas 1 tuh real feelingnya tuh gimana? Oke, baik Pak Ardi itu dapat pertanyaan dari narasumber lain ya ini ya, keren banget ini ya, narasumber tanya ini ya. Tapi ada beberapa pertanyaan tadi juga ada beberapa pertanyaan yang, nantinya bisa dijawab sama Pak Ardi, tapi sekalian nggak apa-apa ini, pertanyaan, apa namanya, kehormatan gitu ya Pak ya Oh dari iya, boleh. dari Pak Dimas, monggo silakan dijawab terlebih dahulu. Saya senang sekali ini banyak yang tanya ini ya, aktif banget berarti teman-teman. Oke silakan, Pak Ardi. Oke, feelingnya kayak gini, pegang kepala. Ya, jadi oke baik, terima kasih. Ini benar tadi pertanyaan kehormatan ya dari narasumber bahwa em, gimana nemu idenya gitu ya dari apa ini untuk kelas kecil gitu ya. Tentu kalau misal mau pakai pembelajaran atau media yang rumit atau berstep-stepnya banyak, kemungkinan untuk messing atau berantakan itu pasti banyak, semakin besar gitu. Jadi tentu pasti beda apa ini jenis media atau jenis idenya yang digunakan untuk anak-anak itu beda karena misal tadi ya aja kayak apa ini diminta untuk jalan-jalan misal kemana gitu ya untuk nyari angkringan gitu dan sebagainya itu kalau kelas saya itu pasti udah kemana-mana gitu. Ini untuk gambaran aja kelas saya saja kak biasanya itu kalau misal saya pembelajaran biasa itu pasti ada aja yang lari nggak di dalam kelas di luar kelas pasti itu. Jadi itu di awal tahun banget gitu. Tapi di pertengahan tahun ini ketika bulan Ramadan kemarin sebelum Ramadan sudah mulai menurun, nggak lari-lari di luar di dalam kelas tapi sehingga pasti treatmentnya beda sehingga yang saya gunakan untuk patokan adalah sebenarnya itu apa ada kebutuhan anaknya gitu. Kayak misal saya pernah pakai apa ini media yang sama, tapi nanti saya gunakan soal yang berbeda kepada kayak misal tadi katakan media harta karun ya nyari soal. Soalnya itu sudah saya tentukan beda kepada anak yang tingkatannya lebih tinggi, ada yang sudah bisa, ada yang nggak bisa banget baca, belum bisa, konsentrasi masih belum bisa gitu. Sehingga medianya itu menyesuaikan banget dengan kondisi anaknya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nemu idenya dari atau kalau bahasa saya tadi itu dari benda unik tadi yang saya sampaikan, kira-kira ini kekurangan kelebihannya apa? Jadi kalau misal saya mau pakai ini, saya gunakan ketika apa? Kayak misal anak yang masih belum bisa baca, agar anak ini bisa paham dengan materinya, itu apa? Saya nggak mungkin mengajarkan materi kepada anak yang masih belum bisa baca atau tulis. Sehingga nanti pasti stepnya 2 kali gitu. Ngajari bacanya, juga ngajari materinya. Sehingga kita pilah-pilah dulu mana anak yang bisa menggunakan media ini atau bisa langsung sehingga anak-anak bisa mendapatkan pengalaman yang sama lah seenggaknya. Pengalaman di mana anak-anak belajar materinya, kita belajar materi yang sama, bahasa Inggris misal. Tapi anaknya bisa satu yang mungkin nggak bisa baca bisa ikut bermain, yang bisa baca pun juga bisa ikut bermain. Kayak misal contoh media saya itu bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris
tentang saya tunjukkan gambar sama tulisan. Saya tunjukkan gambar sama tulisan, anak yang belum bisa baca pun kayaknya masih bisa gitu melihat gambarnya, ikonnya. Tapi anak yang bisa membaca mungkin melihat gambar sekaligus tulisannya untuk meyakinkan, oh iya benar, ini scissor, ini gunting, ini whiteboard dan segala macamnya. Itu sih kurang lebih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ardi. Kalau saya rangkum sih sebenarnya tadi dari Pak Dimas ataupun dari Pak Ardi itu sebenarnya sama ya. Jadi artinya begini, yang dilihat itu adalah bagaimana sih idenya itu ada apa di depan kita dan itu jadi ide pembelajaran. Intinya begitu. Nah, tapi bedanya kalau Pak Dimas itu lebih banyak explore ya, lebih banyak explore entah itu tadi misal hal-hal yang mungkin angkringan, mungkin yang lebih apa ya, effortnya itu besar banget sebenarnya kalau menurut saya ya. Terus kemudian tapi kalau yang Pak Ardi ini mungkin karena anak-anaknya memang masih harus banyak dikendalikan karena memang masih apa namanya lebih muda gitu ya, anak-anak kecil lah istilahnya masih transisi PAUD SD gitu karena kelas 1. Maka yang lebih banyak itu adalah menggunakan lingkungan sekitar. Jadi apapun yang ada di kelasnya dia ataupun mungkin hal-hal yang mungkin masih bisa di cover gitu ya oleh anak-anak tadi. Karena kalau misal anak ini diminta untuk langsung misal tadi observasi keluar sekolah itu masih belum memungkinkan gitu. Jadi kalau Pak Dimas sudah bisa gitu ya untuk anak-anak bisa diajak untuk observasi di luar lingkungan sekolah misal kayak tadi. Tapi untuk anak-anak kelas 1 mungkin belum. Tapi mungkin tadi ada nih Pak Ardi mungkin bisa diadopsi nih dari Pak Dimas tadi memanfaatkan wali murid gitu ya. Jadi itu memang keren banget sih, jadi bisa berkolaborasi dengan wali murid itu adalah hal yang sangat besar menurut saya sih gitu ya. Oke, baik untuk Pak Dimas saya istirahatkan dulu. Saya akan tanya kepada Pak Ardi nih untuk ada beberapa pertanyaan tadi yang masuk di kolom chat. Ini ada ini pernah Pak Ardi tangani nih. Bagaimana cara mengatasi anak-anak yang bertengkar? Orang tuanya ikut-ikutan, Bapak. Ya, boleh silahkan dijawab. Ikutan tengkar aja. Oh enggak, jangan ya. Baik, pertama terima kasih pertanyaannya. Jadi memang betul saya pernah menangani anak yang bertengkar, orang tuanya juga ikutan. Maksudnya dalam artian mungkin kalau saya implementasikan mungkin ikutan apa ya, mempermasalahkan gitu ya. Karena contoh saya dulu ketika ada anak yang bertengkar, anaknya ini apa ya, tergantung kondisinya. Jadi saya jelasin dulu kondisinya. Jadi pastikan pertama, kalau ini nggak bisa dipastikan sih. Gini-gini aja. Oke, pertama ketika di kasus saya, memang karena saat itu kita tidak sedang melihatnya langsung berantemnya gitu. Jadi kadang untuk anak kelas 1 ataupun mungkin di kelas tinggi mungkin juga apa ini kadang masih belum bisa menyampaikan gitu ya. Apalagi di kelas 1 gitu. Terus pokoknya berantem nangis aja gitu ya. Nanti di rumah aku digarai ini, aku dipukul sama ini gitu. Yang satunya juga aku dipukul sama ini gitu. Jadi nggak ada yang jelas gitu. Kita sebagai guru padahal tugas guru adalah membimbing ya seenggaknya atau mengawasi berada di kelas. Jadi yang pertama harus dipahami bahwa pertama memang guru mengawasi di dalam kelas, tapi ketika kita misal tidak sempat melihat kejadian itu, kami menyarankan atau saya menyarankan itu pastikan ketika pulang sekolah semuanya ditanyakan dulu. Apakah ada yang apa ada masalah hari ini, apakah ada yang tidak enak hatinya, atau bahkan pernah saya juga coba minta maaf satu kelas dulu sebelum pulang, minta maaf aja dulu tadi siapa aja yang berantem hari ini gitu. Itu karena pernah saya sudah seperti itu, kita tidak tahu kejadiannya seperti apa, mungkin anaknya pendiam, akhirnya yaudahlah nanti ayo tak cerita mamaku gitu ya, karena mungkin masih di awal-awal gitu. Akhirnya ketika di rumah cerita gitu, sama-sama cerita, sama-sama boom gitu ya, sama-sama mengklaim sama-sama benar gitu. Akhirnya dari situ coba kita
menanganinya adalah ketika itu sudah terjadi misal, pastikan kita nyari terlebih dahulu cerita sebanyak mungkin gitu ya. Mungkin dari A, dari B seperti apa gitu. Sehingga kita bisa menentukan bagaimana kejadiannya. Yang pertama tentu pasti karena berantem itu pasti salah. Itu perlu dipahami gitu. Jadi mereka perlu mengetahui itu salah, mereka perlu meminta maaf untuk itu. Dan juga untuk orang tua kita pastinya sebagai guru menjembatani. Nggak boleh kita merasa nggak tahu, acuh tak acuh, sehingga ya kayaknya tadi gitu, kayaknya seperti ini, nggak bisa gitu ya. Tapi ketika kita bisa mengantisipasi hal tersebut, mengantisipasi bahwa sebelum anak-anak pulang kita mendengarkan penjelasannya, kita bisa langsung laporan kepada orang tua. Bahkan biasanya sebelum anak-anak dijemput pulang, saya sudah laporan. Tadi kejadiannya seperti ini. Jadi mohon dipahami ataupun nanti jika ada yang ditanyakan bisa langsung dihubungi. Sehingga orang tua tidak punya kebingungan atau ini apa ini kejadiannya, nggak punya tanda tanya besar gitu. Orang tua sudah tahu, oh seperti ini, kejadiannya seperti ini. Kalaupun misal orang tuanya kepingin tetap ketemu, kita hadapi untuk menjelaskan secara langsung. Tapi pada poinnya adalah kita ketika misal seperti menghadapi anak yang berantem, pastikan kita tahu kejadiannya dan kita bisa menjembatani antara orang tua ini untuk menyelesaikannya di dalam kelas gitu. Karena bahkan sampai kalau saya itu karena masih di awal-awal banget dan kondisinya berbeda anaknya sedikit khusus sehingga orang tuanya nggak terima banget gitu. Dan bahkan sampai ke kepala sekolah gitu. Tapi itu makanya jadi pelajaran yang besar buat saya bahwa mengetahui kejadiannya itu dan mempertemukan benar-benar berkomunikasi yang jelas tanpa memihak salah satu pihak, berpihak kepada satu sisi ataupun menjembatani kepada orang tua itu jadi hal yang paling penting menurut saya. Gitu insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Pak Ardi. Jadi sebenarnya itu sebenarnya poin pentingnya itu adalah komunikasi gitu ya. Dan komunikasi itu Bapak Ibu bisa dimulai dari sebelum sebenarnya. Ini kalau saya boleh nambahin, jadi kalau misal memang ada konflik seperti itu, sebenarnya bisa dibangun sebelum anak ini benar-benar masuk di dalam kelas kita. Artinya begini, awal masuk pembelajaran bisa dilakukan sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu tidak hanya dengan anak-anak, tapi kesepakatan itu juga bisa dilakukan dengan orang tua gitu ya. Termasuk apa aja yang akan dilakukan Bapak Ibu ketika nantinya program ke depan seperti apa di kelas itu. Terus kemudian kalau misal nanti ada masalah harus seperti apa, terus diberitahukan karakteristik sekolahnya seperti apa, anak-anak seperti apa, itu juga akan sangat membantu sekali bagi orang tua gitu ya untuk bisa memahami bahwa ke depan itu seperti ini. Kalau misal ada masalah mereka juga akan tahu gitu. Tapi kemudian kalau misal di pertengahan terjadi sesuatu, yang harus pertama kali dilakukan adalah betul, harus tahu akar masalahnya dari semua pihak. Jadi tidak boleh memihak salah satu sisi. Kemudian langsung diberitahukan atau diinfokan gitu ya kepada orang tua di hari itu juga. Bagaimanapun kondisi anak, bagaimanapun kondisi yang terjadi di sekolah, itu harus diinformasikan sedetail-detailnya. Jadi berita acara langsung itu penting banget gitu. Jangan ada yang ditutupin. Intinya itu sih gitu. Karena kalau misal ada yang ditutupin, nantinya takutnya itu kayak tadi ada kenapa kok orang tua bisa saling kemudian ikut-ikutan gitu? Karena mereka tidak clear gitu. Tidak tahu masalahnya dan mungkin tidak clear. Sehingga itu yang perlu di bold gitu ya Bapak Ibu ya gitu. Bapak Ibu pertanyaannya masih banyak tadi, tapi yang saya sudah kopikan semua gitu ya. Insya Allah nanti akan kita bahas di grup gitu. Kalau misal ada waktu gitu ya. Dan karena ini sudah jam 6, jam 16 lebih 12, ini sudah lebih dari jam yang kita targetkan yaitu jam 4. Mohon maaf sekali mungkin tidak bisa terjawab semua dalam kesempatan meeting sore ini gitu ya. Tapi insya Allah nanti kita akan bahas di grup gitu. Karena Bapak Ibu itulah kenapa kemarin kita bikin grup itu salah satunya adalah kalau misal masih ada pertanyaan nanti kita akan bahas di dalam grup. Demikian Bapak Ibu, sebelum ditutup mungkin saya minta
Pak Dimas sama Pak Ardi untuk bisa memberikan closing statement terlebih dahulu. Oke, baik. Yang pertama bisa saya berikan kepada Pak Dimas. Silahkan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu forumnya ini. Saya rasa Bapak dan Ibu semuanya jika mengikuti webinar ini berarti sudah satu step ya, mengikuti perkembangan atau ingin mengembangkan dirinya lebih baik lagi. Jadi ya masih banyak tugas-tugas Bapak dan Ibu guru di sana. Tentunya jangan pernah merasa berkecil hati, semuanya butuh proses. Masalah itu pasti ada di sekolah, di kelas itu pasti ada, tapi bagaimana kita? Karena saya percaya bahwa guru yang bermutu akan terlihat dari pembelajaran yang bermutu dan akan menghasilkan anak-anak yang bermutu juga, Bapak dan Ibu. Begitu. Jadi, pokoknya terus jangan patah semangat ya, Bapak dan Ibu. Banyak-banyak mendapatkan insight, mengikuti acara-acara seperti ini, berkolaborasi. Boleh juga nanti DM saya, Bu Lina, Pak Ardi, atau Bu Devi besok untuk sharing-sharing, sekedar sharing itu pasti kami sangat welcome. Begitu. Terima kasih, semangat selalu. Terima kasih Pak Dimas. Oke, jadi guru bermutu melahirkan siswa yang bermutu. Sekarang giliran Pak Ardi, silahkan Bapak. Oke, terima kasih. Tadi sampai ada chat daging semua. Wah, ini kolesterol ini bahaya ini. Daging terus gitu ya. Terutama untuk guru kelas di bawah, kelas rendah 1 2 3 atau mungkin semua hampir sama lah. Kalau guru itu hanya mentransfer ilmu, ya itu kayaknya profesor langsung bisa transfer aja ke mahasiswanya, ke anak-anak, ke siapapun gitu. Tapi ilmu tidak bisa langsung ditransfer. Ilmu itu dibangun. Sehingga Bapak Ibu ketika mengalami sebuah permasalahan, menemui sebuah kendala di lapangan, itu adalah bentuk membangun itu semua. Anak-anak ketika mengalami permasalahan, itu bentuk dia membangun ilmunya. Dia membangun pengalamannya gitu. Sama juga dengan Bapak Ibu semuanya. Di sini kita bersama untuk membangun itu semua sehingga di mana ilmu yang ingin kita gunakan atau ilmu yang ingin kita peroleh bisa terbangun dengan baik sehingga butuh proses, butuh waktu, bersabar dan tetap istiqomah dalam belajar. Terima kasih, itu cukup dari saya. Wah, keren. Terima kasih Pak Ardi karena sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya ilmu dan karakter itu tidak bisa ditransfer. Tapi ilmu dan karakter itu harus dibangun gitu ya. Dan dibangunnya itu adalah melalui Bapak Ibu guru bermutu hari ini yang telah tergabung dalam Zoom kita sore ini gitu ya, ataupun mungkin nanti ada gitu ya, ataupun yang mungkin belum bisa hadir, ada masalah nanti akan kita kirimkan recordnya gitu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti acara ini dengan sangat baik. Semua pesertanya antusias banget, saya senang banget gitu ya. Tidak banyak tapi bermakna gitu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kita tutup acara hari ini. Oh ya, belum foto. Diingetin sama Pak Ardi ya. Belum foto. Oke, silakan mungkin Bapak Ibu bisa on cam kamera dulu semuanya. On kamera dulu semua. Kita foto gitu ya. Berikan ekspresi terbaik, tercantik, terganteng ya. Nanti kalau diupload bisa tag kita ya, Bu Lina ya? Avatarnya dihilangin dulu. Bapak dan Ibu nanti kalau diupload bisa nge-tag kita juga loh. Ya, betul. Tag kita ya nanti akan kita repost ya Pak Dimas ya. Ya, betul. Oh, ada yang di jalan ya Allah, Masya Allah Bu El. Oke, Luar biasa. baik. Sudah? Yang lain ditunggu nggak apa-apa, ayo. Oke, Bu Citra udah cantik. Pak Isan mana ini Pak Isan ini ya? Lagi buberkah sama anak-anak. Baik, saya hitung ya Bapak Ibu ya. Berikan senyuman terbaik. 1, 2, 3. Oke, lagi. Boleh dengan gaya bebas sekarang. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga hari-harinya semakin menyenangkan dan nantinya ke depan jadi guru-guru yang semuanya bermutu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa esok hari. Dadah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.